Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arido Wali Muda dengan NIM akhir 049. Dan saya Reni Uya Putri dengan NIM akhir 055. Kami dari kelompok 7 kelas RB. Di sini kami akan menganalisis struktur pada tugas besar struktur beton. Adapun penjelasan yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah gambaran umum gedung, Spesifikasi material yang digunakan, preliminary dimensi balok, plat dan juga kolom, pembebanan, tahapan permodelan struktur gedung menggunakan etaps, pengecekan kesetimbangan gaya, dan yang terakhir rekapitulasi gaya dalam desain balok, kolom, dan juga plat. Selanjutnya yaitu gambaran umum gedung. Pada tugas besar kali ini, kami akan mendesain sebuah bangunan sekolah di Kota Bandar Lampung. Sekolah ini didesain dengan seluruh elemen strukturnya beton bertulang, serta didesain tahan terhadap gempa. Elemen struktur berupa balok, kolom, dan juga plat lantai yang sesuai pada SNI pada 032847-2002, SNI 2847-2019, SNI 1726-2019, dan juga SNI 1727-2020. struktur yang digunakan terdiri atas beton dan baja tulangan dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk beton itu 20 MPa, berat beton bertulang 2400 kg per meter kubik, kuat tarik baja tulangan lentur 400 MPa, kuat tarik baja tulangan geser 240 MPa, berat baja 7850 kg per meter kubik, tebal pelat lantai 150 mm, nilai bentang X 3,5 meter, nilai bentang Y 4,5 meter, nilai H 3,5 meter, dan jumlah lantai 3 lantai, serta fungsi bangunan itu yaitu sekolah. Dan selanjutnya yaitu adalah preliminary design, yang dimana suatu tahapan analisa untuk memperkirakan dimensi-dimensi struktur. Yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan bantuan aplikasi komputer untuk memperoleh dimensi yang efisien dan kuat. Dimensi yang akan dilakukan antara lain yaitu struktur balok, kolom, dan juga plat, yang dimana mengacu pada peraturan SNI 2847-2019 untuk bangunan gedung beton, SNI 1726-2019 untuk bangunan tahan gempa, dan SNI 1727-2020 untuk beban. Serta didapat nilai seperti nilai FC prime 20 MPa, FY 400 MPa, FYS 240 MPa, tebal plat lantai 150 mm, fungsi bangunannya yaitu untuk sekolah, serta didapat nilai X sebesar 3,5 meter, nilai Y sebesar 4,5 meter, dan nilai H sebesar 3,5 meter. Preliminary balok. Balok merupakan komponen struktural yang menyalurkan beban dari plat menuju kolom. Preliminary design balok dilakukan untuk mendapatkan dimensi penampang balok. SNI 2847-2019 mengatur mengenai tinggi minimum balok yang diizinkan atau jika tidak dilakukan kontrol terhadap lanjutan. Berdasarkan pasal 9.3.1.1 SNI 2847-2013, dimensi balok diatur seperti pada tabel di samping. Dalam perhitungan ini kita menggunakan bentang X dan juga Y, yaitu X itu 3,5 meter dan Y itu 4,5 meter. Serta selanjutnya yaitu dari perhitungan di atas didapatkan tinggi H balok sebesar 30 cm dan diambil nilai terbesar antara H menurus satu sisi dengan nilai H menurus dua sisi. Untuk mengetahui lebar B balok diberlakukan interval lebar balok seperti perhitungan di atas. Untuk lebar balok sendiri yaitu 15 cm dan juga dimensi balok sebesar 30 cm dan B sebesar 15 cm. Preliminary plat. Preliminary design plat dilakukan untuk menentukan ketebalan plat. Terdapat syarat minimum ketebalan plat yang diatur berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 bagi berikut. Setelah kami hitung menggunakan FC, FY, LN, bentang Y dan bentang X, didapatkan HKK-nya itu 125 mm. Serta untuk preliminary kolom, desain dilakukan untuk menentukan dimensi penampang kolom. Pada desain ini dipengaruhi oleh pembebanan berupa beban mati, beban hidup, beban angin, dan juga beban gempa, yang dimana beban hidup merata L0 dapat dilihat berdasarkan fungsi dari bangunan. Nilai ini berdasarkan syarat sesuai dengan
SNI 1727 tahun 2020 seperti pada gambar yang di samping. Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan nilai dimensi kolom untuk bangunan 3 lantai pada batas atas sebesar 500 mm dan dimensi kolom pada batas bawah 500 mm. Dapat disimpulkan bahwa dimensi kolom yang digunakan adalah 500 mm dikarenakan melihat keefektifan serta efisiensi nilai dimensi tersebut. Dapat disimpulkan dari perhitungan balok, pelat, serta kolom, didapatkan nilai balok yang didapat sebesar H sama dengan 30 cm dan B sama dengan 15 cm. Kemudian nilai pelat dengan ketebalan minimum 120 mm, serta untuk nilai kolom dengan batas atas sebesar 450 dan batas bawah sebesar 250. Berikut adalah tabel pembebanan yang sudah dijelaskan pada SNI, yaitu diatur pada tabel 43.1. hunian atau penggunaan ini ada apartemen, sistem lantai akses, gudang persenjataan dan ruang latihan, ruang pertemuan, balkon dan dek, jalur untuk akses pemeliharaan, koridor, ruang makan dan restoran, hunian, dudukan mesin elevator, konstruksi dan plat lantai. Tahapan pemodelan struktur ini awalnya kita buat new model, lalu di model initialization ini kita buat di display unitnya Patrick SI, Region for Default Material User, Steel Section Database ISC14, Steel Design Code ISC 316, Concrete Design Code ACI 31814. Lalu di selanjutnya itu untuk number of grid line di bentang X dan Y itu 4, spacing of grid di bentang X dan Y itu yang X 3,5 dan Y 4,5, untuk number of stories itu 3, typical of story height dan bottomnya itu 3,5. Lalu structural objectnya itu di grid only. Lalu untuk tahapan pemodelan konkret ini kita buka define, terus untuk material property ini kita buat yang pertama itu konkret dan material type ini konkret dengan namanya FC20. Lalu untuk rebar ini juga material NIM-nya FY400. Untuk FY, FU, FYE dan FUE itu sudah ada ketetapannya, yaitu melalui perhitungan juga. Lalu selanjutnya tahap pemodelan balok, sama seperti tadi dibuka di define, terus frame section diganti property name-nya menjadi balok, materialnya tetap FC20, konkretnya dalam bentuk persegi, lalu untuk frame section reinforcement-nya itu hasil dari perhitungan kita. Terus tahapan pemodelan kolom sama seperti balok tadi, buka define, terus frame section property, ubah property name-nya menjadi kolom, materialnya tetap FC20. Lalu untuk section dimension-nya itu hasil dari perhitungan kita. Terus tahapan pemodelan plat juga sama seperti tadi, bedanya itu dibuka di slab section. Lalu di slab section itu ada plat FC20 dan thickness-nya itu dibuat 103 dibuat oleh perhitungan kita sendiri. Tahapan penggambaran elemen struktur ini kita menggunakan toolbar yang ada di samping. Untuk balok memakai toolbar yang ini, untuk kolom memakai toolbar yang ini, dan plat memakai toolbar yang ini. Tahapan pemodelan etaps ini kita kita blok semuanya untuk semua lantainya. Untuk itu, terus tahapan define load pattern itu kita menggunakan DAR, Live, SIDL, dan LR, udah sesuai ketentuan juga. Terus tahapan assign load combination itu untuk bagian ini itu ada 3 step, satu combination 1, terus combination 2 sama service. Terus untuk define combination of load case or combo result ini udah ada ketentuannya. Terus tahapan run analysis kita klik ini lalu kita save. Untuk mendapatkan kontur seperti ini kita buka display, nanti kita langsung buat F6 dan kita ubah konturnya menjadi seperti ini. Terus tahapan output base-nya dari tahapan pemodelan etaps ini nanti kita buka di display
Dan nanti di display ini kita buka analysis result. Di elemen output kita buka frame output, lalu tables, kolom sama beams itu nanti kita download Excel-nya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari beberapa penjelasan yang kami jelaskan terkait analisis struktur daripada beton. Kami akhiri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.